Mantap banget. Yang 12 grup. Belum ngecek Sudah lagi. tadi malam, tadi Ya. malam sudah diselesaikan. Alhamdulillah. Kalau Bu Riani udah dikirim, Bu? Bu Riani? Yang ini? Udah kekirim sekarang? Sudah. Oh, alhamdulillah. Saya belum ngecek lagi. Takutnya udah terlewat lagi, Pak. Ya, nanti saya cek lagi. Sekarang itu paling kalau pas mau akhir modul saya akan cek gitu. Semuanya. Mau rokok juga nih. Semalam kan mau rokok, saya cek dulu juga. Mau ngabsen juga. Karena Eka yang sekarang kan 2 ya. Ada 2. Jadi diceknya 2 kali. Absennya 2 kali Eka-nya. Ya, pabrik. Nah, bukan ya. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak April, Pania. Waalaikumsalam. Nggak ada Ramang. Ya. Tinggal siapa nih? Tunggu 15 menit lagi. Sambil ngabsen. Ya, Kak. Pak Apri. Bu Dina belum ada ya. Bu Emma ada. Bu Erlin, Bu Erlita, Bu Hetty, datang belum ya? Pak Ade, Pak Angga, Bu Irma, ada, Bu Kania, Bu Riani. Berarti tinggal Bu Dina, Pak Tatang dengan Pak Angga. Yang para PP ini belum hadir. Sudah sebut. Di sekolah. Sambil ngobrol-ngobrol, gimana kemarin? Karyanya seru? Seru, Pak. Seru, Pak. Kalau Purwakarta kemarin? Purwakarta di mana tempatnya? Oh, SMP 1 Pasawahan, Pak. Oh, SMP 1 Pasawahan. Itu di kotanya tadi mana? Bu? Di Pasawahan, Pak. Pasawahan. Itu Kecamatan Pasawahan. Ya. Kalau Cimahi lewatin kota sih, Pak. Oh. Kalau Cimahi di mana kemarin? Di SMP 3, Pak. SMP 3. Iya. SMP 3 itu yang belok. Di Sriwijaya. Oh, iya. Yang sebelum evaluasi minggu itu apa? SMP apa? SMP 9. Oh, 9. Tunggu baru 3 menit. Sebentar saya terima telepon dulu ya. Sebentar. Gue nunggu yang lainnya. Sudah siap Bapak Ibu presentasinya? Sudah semua? Lagi yang keluar. Bu Dina belum ada, datang Pak Angga. 10 menit lagi kita akan tutup absen, nanti berubah menjadi teh. Saya siapkan dulu rekaman.
kamera saya nggak bisa dibuka, kenapa ya? Coba logout dulu, Pak. Logout dulu, terus Ya. langsung lagi, Pak. Aku dulu ya. Ya, masuk lagi. Sinyal. Ya, udah ada satu rekaman mulai. Sekarang satu lagi rekamannya. Ya. Pemimpin siapa nih barusan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Ada yang coba tuh anak kecil. Subhanallah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saya puji bagi Allah dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pada sore ini, alhamdulillah kita sore ya, walaupun dalam keadaan hujan. Waktu kemarin malam hujan ya, sekarang sore hujan juga. Semoga hujan ini menjadi keberkahan. Allahumma shalli wa nafi'an. Allahumma shalli wa nafi'an. Alhamdulillah, Bapak Ibu, mari kita mulai pertemuan kita untuk lebih berkahnya dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akan membaca doa. Baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, kita lanjut saja ya Bapak Ibu. Karena kesepakatannya 15 menit ya Bapak Ibu. Seperti yang kesepakatan kita 15 menit. Kita dianggap terlambatnya. Tadi kalau Pak Apri tadi ada kendala, jadi keluar dulu. Kita nanti masuk lagi insya Allah. Mudah-mudahan. Kita doakan rekan-rekan kita semuanya sehat dan aman sinyalnya. Sekarang salah satunya selain kesehatan juga keamanan sinyal. Sinyal itu yang salah satu yang menjadi penentu kalau belajar online ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi alhamdulillah di sore hari ini, kalau di Soreang sudah mulai reda sekarang. Cimahi baru mulai ya tadi. Purwakarta juga masih hujan. Semoga aman. Kita tunggu. Abu Dina sudah ada alhamdulillah. Tinggal tunggu Pak Tatang. Pak Angga juga sudah ada. Dari Pak Apri keluar lagi, nanti tunggu, tinggal Pak Tatang yang belum masuk. Ya, Bapak Ibu, langsung saja mungkin ya, biar tidak terlalu sore. Alhamdulillah Pak Tatang ada juga. Ya, tunggu Pak Apri itu lagi, sambil ngabsen. Ya, Pak Apri yang ada kendala barusan. Ya, kita langsung ke sebelumnya ngobrol dulu aja. Kita ngobrol dulu. Gimana kesan-kesannya Bapak Ibu setelah kemarin Pak Lokakarya ya? Sebelum dimulai. Ada dari Purwakarta 1, yang dari Cimahi 1, yang berikan tanggapan kemarin gimana? Silakan. Yuk, angkat tangan siapa? Yang mau memberikan komentar ya? Neng, coba yang Bu Heti, silakan Bu Heti. Enggak. Masih belum dibuka mic-nya, Bu. Bu Heti, mic-nya masih di mute. Bu Heti, bisa di mute. Halo. Oh, sinyal. Ya, silakan yang lainnya. Ada yang memberikan? Ayo, Bu Ardita, enggak? Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita dari Purwakarta melaksanakan Lokakarya 1 yang dibuka oleh Bapak Kabid Dikmen Dinas Kabupaten Purwakarta, yaitu Pak Dodi, beserta dari Bapak Ibu BBGP. Dan alhamdulillah dengan pembukaan tersebut kita menambah ilmu ya Pak, ada wejangan-wejangan dari beliau-beliau semua, dan setelah itu kita masuk ke kelas masing-masing. Di sana kita belajar tentang kepemimpinan dan juga praktisi komunitas praktisi, dan alhamdulillah PP-nya memberikan materinya sangat menyenangkan Pak, sehingga kita tidak merasa bahwa waktu itu cepat berlalu karena kita selalu ada game, kemudian selalu berdiskusi, mengungkapkan pendapat-pendapat dari permasalahan-permasalahan yang ada yang sudah kita laksanakan selama 2 bulan ke belakang. Jadi sampai kami di grup kami itu, loh kok ternyata sudah pukul 11 lagi ya, ternyata kita saking asiknya melaksanakan Lokakarya 1 dengan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat, mengulang kembali tentang nilai dan peran guru penggerak juga, menambah ilmu pengetahuan tentang komunitas praktisi juga, dan alhamdulillah kemarin kita juga diminta untuk membentuk komunitas praktisi di sekolah masing-masing. Dan tentu saja bukan hanya saya dan teman-teman pun merasa bahagia karena saya sendiri bisa melihat dari raut wajah teman-teman yang selalu bahagia, tidak ada tekanan, dan juga enjoy menikmati walaupun dilaksanakan dari mulai 7.30 Pak, dari mulai registrasi sampai pukul 4 ya Pak ya. Mungkin itu yang kami rasakan di Lokakarya 1 kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Luar biasa, memang Lokakarya itu menyenangkan pasti ya. Pengalaman saya dulu saat jadi PP pun demikian gitu ya. Senang mendampingi dengan Bapak Ibu CGP. Pindah Cimahi setelah lagi. Tadi Purwakarta, sekarang perwakilan Cimahi, silakan. Ada yang memberikan kesan pesannya? Boleh saya? Boleh. Lihat? Boleh Pak, enggak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, dari pertemuan kemarin Lokakarya 1, alhamdulillah buat saya itu membuat menjadi penyegaran Pak Rian, dan guru-guru yang lain penyegaran karena banyak games juga kemarin di kelas itu. Di tengah sibuk-sibuknya banyak tugas kemarin, seperti ya disegarkan kembali lah oleh para PP-PP yang hebat kemarin, dan kita pun ya seperti tadi Bu Erlita sebutkan, kita mendapatkan lagi ilmu-ilmu, diperdalam lagi kemarin, dibahas lagi di kelas, jadi lebih paham lagi. Dan kemarin juga kita dapat tahu untuk membuat sebuah komunitas praktisi itu seperti apa, langkah-langkahnya, dan yang lain-lainnya. Jadi nanti untuk dikembangkan di sekolahnya masing-masing, mudah-mudahan bisa terimplementasi. Karena kemarin banyak ilmu sekali buat saya dan yang lainnya juga tentang membuat sebuah komunitas praktisi. Jadi lebih paham lagi. Ternyata seperti itu untuk membuat komunitas praktisi itu. Jadi ada tahapan-tahapannya untuk pembuatannya itu, seperti itu. Mungkin itu Pak Rian, pokoknya di setiap Lokakarya itu buat saya itu penyegaran Pak Rian, penyegaran, merefresh otak kembali di tengahnya banyaknya tugas, dan menambah ilmu baru bersama teman-teman CGP dan para PP yang hebat kemarin itu. Terima kasih Bapak Rian dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Jadi Lokakarya itu memang refreshing ya. Dari 2 bulan ini kan, kalau dengan saya ketemunya di layar saja gitu ya.
Kalau dengan para PP ketemu langsung itu segar. Mudah-mudahan saya pun bisa silaturahim langsung, bukan hanya tatap layar, tapi tatap wajah juga dengan saya. Mudah-mudahan suatu hari lagi, suatu hari nanti ya. Jadi mudah-mudahan ya. Alhamdulillah, setelah kita kesan-kesan kemarin Loka Karya, ya, kita lanjut. Izin share screen Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah Pak. Ya, Bapak Ibu semuanya, di hari kedua ini kita akan ketemu lagi dengan saya di visi grup penggerak di modul 1.3 ini. Kita akan presentasi hari ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya akan review dulu di modul ini, yaitu capaiannya, yaitu mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi yang sudah Bapak Ibu lakukan di EKA ya, di alur EKA, kemudian merumuskan visi juga, menggerakkan hati dan kolaborasi, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual dan relevan yang sudah Bapak Ibu buat kemarin, kemudian memahami bagaimana prakarsa perubahan itu adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Yang kelak nanti Bapak Ibu salah satunya yaitu bagaimana menggerakkan orang di komunitas praktisi ya, kemarin di Loka Karya. Kemudian rencana prakarsa perubahan di tempat di mana Bapak Ibu berkarya menggunakan paradigma inquiry apresiatif dengan Kak, kenapa ini jadi terbalik gini ya, Kak? apanya, Bu? Halo? Maaf, Pak, tadi Kira belum di close mic-nya. Layar saya kebalik ya di saya. Oh gitu ya? Yang layar Bapaknya, Oh gitu ya? materinya apa ada yang keklik sama saya gitu ya? Kalau yang lain gimana? Terbalik tuh ya? Enggak ya? Aman Pak saya. Oh iya. Oh, berarti Aman, ini Pak. sayangnya Pak. Maaf, Pak. Mantap. Iya. Mungkin sayanya lagi pusing jadi kebalik ya, Pak ya? Mungkin ada yang keklik apa ya gitu ya di pengaturan layarnya, mungkin nanti dilihat di titik 3 itu di bawah. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Sudah pembukaan, kemudian nanti setelah pembukaan ini akan presentasi kelompok Bapak Ibu dan penguatan, kemudian penutup. Nanti maaf. Tujuan pembelajarannya, CGP dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawanta visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila yang berbasis aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Jadi harus yang operasional Bapak Ibu ya. Jadi sudah mulai bagaimana Bapak Ibu di bagjanya itu seakan-akan Bapak Ibu membuat satu program besar yang akan digulirkan bersama dengan rekan-rekan setimnya di lapangan nanti. Walaupun nanti pada pelaksanaannya Bapak Ibu untuk persiapan di Loka 7 nanti di puncak itu per PP Bapak Ibu ya. Gitu. Sekarang saya sengaja per jenjang untuk lebih memfokuskan Bapak Ibu membuat bagjanya. Bukaan sudah, kemudian presentasi kelompok itu 90 menit. Jadi 2 kali 90 menit, terus 80 menit. Mudah-mudahan dengan full dengan diskusinya Bapak Ibu ya, sudah ditentukan seperti biasanya. Bapak Ibu menentukan siapa presenternya, MC-nya, presenter, kemudian penanggap, dan nanti juga yang membuat kesimpulannya. Jangan lupa juga untuk notulennya Bapak Ibu ya. Kemudian saya akan ada penguatannya dan nanti kita akan merefleksi bersama-sama. Kesempatan belajar. Ini ini masih umum. Kesempatan belajarnya masih sama ya Pak Ibu ya, seperti kemarin. Contoh kelompoknya kita langsung aja. Pak Ibu ini sedikit untuk umpan balik ya, untuk presentasi nanti. Masing-masing kelompok mempersiapkan presentasi kelompoknya, pasti itu ya. Kemudian masing-masing kelompok menentukan presenter. Tadi ada timekeeper yang saya terlewat. Mohon timekeepernya Pak Ibu. Jadi 90 menit itu dibagi menjadi 2 sesi Pak Ibu ya. Sesi presentasi kurang lebih 45 menit. Kemudian diskusi kurang lebih 45 menit gitu ya. Kalau mau lebih juga asal ada bagian nanti dibagi 2, tidak full presentasi dan tidak full diskusi. Ada presentasi, ada diskusinya juga. Kemudian ada yang bertugas menjawab. Kemudian
nanti tadi tambah ada MC ya Bapak Ibu ya. Masing-masing kelompok memiliki waktu 45 menit untuk presentasi dan tanya jawab. Kemudian kelompok presenter membagikan layar bahan presentasi. Ketika ada yang presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan nonaktifkan audio mic kecuali akan bertanya atau interupsi jika ada yang salah seperti itu. Kemudian setelah presentasi, semua para CGP dipersilakan bertanya memberikan umpan balik yang konstruktif. Bapak Ibu, umpan balik itu yaitu kita sama-sama belajar. Diharapkan tidak ada yang mengetes ya, Bapak Ibu ya. Bukan umpan balik ke tes, tapi konstruktif membangun. Jika ada yang salah diperbaiki, untuk saling memperbaiki. Jika ada yang benar-benar ingin dipertanyakan untuk diperjelas, boleh gitu ya. Dan umpan baliknya juga bisa berupa apresiasi, juga bisa berupa koreksi, kritik, saran, juga benar-benar pertanyaan yang untuk diperjelas. Itu Ibu, nanti ada penyematan dengan saya 20 menit kurang lebih. Itu sebenarnya isinya. Yang akan banyak berperan adalah Bapak Ibu sendiri untuk di sesi presentasi sore ini. Ini sudah ada yang pakai jaket, mungkin dingin ya. Silakan ya, boleh sambil ada teh hangat atau kopi, silakan ya, sambil ngemil juga boleh. Anggap aja kita lagi nonton talk show ya, Ibu ya. Nonton talk show, insya Allah. Nah, ini anggapan ya, kita anggap bukan satu tugas yang berat, karena kalau dibuat berat itu luar biasa ya Ibu ya, capek. Tapi kalau enjoy, insya Allah ini ya. Tidak ada speaking barusan udah ya. Jadi kita tadi ngobrol soal karya. Jadi seperti tadi nanti refleksinya bersama-sama di Jamboard lagi atau langsung. izin. Saya ingin untuk yang sekarang refleksinya Bapak Ibu bukan belajar, kita sama-sama untuk membelajarkan diri, membuat refleksi 4F-nya itu di lisan tapi singkat gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi bukan singkat satu kata, dua kata, tapi satu kalimat gitu ya, 2 kalimat gitu. Kita semuanya, saya ingin semuanya merefleksinya. Kalau kemarin ada tidak efektif juga di Jamboard ya, kita akan semuanya merefleksikan yang 12 orang ini memberikan refleksinya 4F. Dengan lisan kalau hari ini ya Bapak Ibu ya. Sudah hadir semuanya, Pak Apri sudah pakainya ya akun WP ya Pak Apri ya gitu. Jadi sudah semuanya. Sekarang mau Bu Emma dulu. Udah open mic Bu Emma. Kelompok siapa dulu? Coba dulu yang akan presentasi. Kelompok izin kelompok C dulu Pak, saya takutnya sinyalnya hilang. Oh iya, siap. Boleh kelompok C dulu, Bu Erlin. Iya. Bu Erlin, di mana Bu Erlin? Siap. Saya lagi jaga-jaga mumpung sinyalnya bagus gitu Pak. Iya, siap. Boleh. Semangat. Kelompok pendidikan dasar silakan untuk presentasi. Ruang dan waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih. Mangga Pak Tatang. Saya izin ini ya. Ya. Oke, sebentar saya izin rekam layar juga. Dulu. HP Ibu sini, Nak. Nak. Ibu lagi ini, searching. Udah enggak ada yang mau di ini? Udah ada Bapak Ibu? Sudah ada Bu. Diperbaiki. Ya. Mangga Pak Tatang. Baik, sebentar ya Bu. Trombol nih. Bentar ya. Oke.
Oh ya, Bapak Ibu silakan untuk memberikan, ada yang satu orang di kelompoknya memberikan rekaman untuk tugas ruang kolaborasi. Jadi bisa hasil rekaman ini yang menjadi tugas. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator IPB Angkatan 7 di kelas 79, Bapak Rian Rosal Yusma Oktavianto. Yang saya hormati para pengajar praktik, Ibu Haja Sri Mulyani beserta Ibu Dina Suciati, dan juga yang saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 di kelas 79. Izinkan saya dari kelompok sekolah dasar ya, kelompok dasar gitu. Jadi untuk bisa mempresentasikan, memaparkan apa yang menjadi hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Tatang Permana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Purwakarta, tugas sebagai moderator. Kemudian presenternya nanti ada Ibu Kania dan Ibu Erlin. Untuk menjawab pertanyaan ada Bu Riani dan Ibu Irma. Baik, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya langsung saja untuk presentasi dari kelompok kami akan disampaikan oleh Ibu Kania dan Ibu Erlin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Tatang untuk membuka presentasi kita pada hari ini. Mohon izin Bapak Ibu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas kolaborasi modul 1.3. Dari awal kita sudah menyebutkan di kelompok kami mendiskusikan visi masing-masing dari kelompok kami. Kemudian kami simpulkan yang paling banyak muncul yaitu tersusunlah satu visi kelompok kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang kuat, kompetitif, ulet, berakhlak mulia, dan terampil. Kemudian dengan menyusun pertanyaan prakarsa perubahan menggunakan sistem ATAP, ya awal, asetnya seperti apa, tantangan, aksi, dan pembelajaran, kami menyimpulkan membuat sebuah pernyataan prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan peserta didik yang kuat, kompetitif, ulet, akhlak mulia, dan terampil. Baik, selanjutnya saya akan sedikit di sini kami berusaha untuk membuat rencana bagja dari keempat nilai yang kami angkat, yaitu tadi kuat ya Bapak Ibu, ada kompetitif, ulet, kemudian akhlak mulia, dan juga terampil. Untuk rencana bagja dengan kalimat prakarsa mewujudkan peserta didik yang kompetitif, yang pertama dari Kak yang tadi, dari buat pertanyaan utama, apa yang dilakukan untuk menumbuh kembangkan sikap kompetitif pada peserta didik. Nah, untuk tindakannya, bisa mengikut sertakan peserta didik dalam berbagai kompetisi, baik antar kelas maupun antar sekolah, membiasakan peserta didik untuk menerima kekalahan dan mensyukuri kemenangan. Kemudian, aktivitas apa saja yang mampu mengembangkan sikap kompetitif peserta didik. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan keterampilan peserta didik dalam kegiatan yang potensial, membuat survei minat peserta didik dalam keterampilan yang mereka miliki. Kemudian gali mimpi. Bagaimana nanti ketika planning kami atau planning kita dalam mewujudkan peserta didik yang kompetitif tadi tercapai, maka yang akan kami lakukan yaitu membuat deskripsi keterampilan yang dimiliki peserta didik agar kami bisa menyalurkan kemampuan-kemampuan atau potensi-potensi yang mereka miliki, kemudian membuat survei perasaan peserta didik sesudah mengikuti kegiatan kompetisi. Kemudian untuk jabaran rencana, langkah apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kompetitif. Nah, kami akan berdialog bersama kepala sekolah dan kesiswaan untuk menyelenggarakan kegiatan kelas meeting, misalnya, jadi ada pertemuan kelas
setiap akhir semester untuk menumbuh kembangkan jiwa kompetitif peserta didik. Jadi nanti setiap semester akan dilakukan kelas meeting yang berisi kompetisi-kompetisi minat bakat dari siswa. Kemudian atur eksekusi. Nah, eksekusinya ya kami akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan bimbingan dari kepala sekolah dan juga bantuan dari tim kesiswaan untuk mengobservasi proses terwujudnya peserta didik yang kompetitif. Selanjutnya, dari sikap yang kedua yaitu ulet. Ya, kalimat prakarsanya mewujudkan peserta didik yang ulet. Bagaimana cara agar siswa memiliki sikap ulet? Melatih tindakan yang bisa kami lakukan yaitu melatih siswa untuk berpikir kreatif, siswa belajar merubah pola pikir dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah. Kemudian ambil pelajarannya. Pelajaran yang akan diambil setelah kami melakukan pertanyaan secara umum, utamanya yaitu mencari contoh seseorang yang tokoh yang dimiliki kepribadian tangguh, kuat, tidak mudah bercerita, dan memiliki cita-cita tinggi. Nah, ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi peserta didik bahwa manfaat dari sikap ulet itu ada loh contohnya seperti itu. Kemudian ada gali mimpi, bagaimana melihat siswa yang memiliki sikap ulet yang tinggi dengan cara mengobservasi perilaku siswa melalui sebuah tantangan yang harus mereka lakukan. Dan jabarannya membuat catatan kemajuan perilaku siswa. Kemudian atur eksekusi. Kami akan menyusun rencana dan tindak lanjut dari kegiatan observasi yang dilakukan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, wali kelas, serta guru mata pelajaran. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Mangga Bapak Tatang. Oke, baik. Terima kasih Bu Erlin atas penyampaian atau pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Selanjutnya saya berikan waktu untuk Ibu Kania. Silahkan Ibu Kania. Ya, terima kasih Pak Tatang. Yang selanjutnya adalah tentang mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia. Dimulai dari bagaimana sebetulnya peserta didik itu berbesar hati menerima kekalahan dalam kompetensi dan tidak sombong saat memenangkan kompetensi. Tindakan yang akan kita lakukan yaitu mencari informasi, catatan khusus, kasus, kemudian mencari informasi siswa yang termasuk ke dalam peserta pembinaan, minat, dan bakat. Kemudian dari ambil pelajarannya yaitu siapa yang pernah mengikuti kejuaraan. Jadi kita mendata nih siapa aja yang pernah mengikuti kegiatan perlombaan, yang menang atau yang kalahnya. Dengan cara apa? Yaitu melihat dari buku data prestasi siswa. Kemudian bagaimana saat menerima kekalahan dan bagaimana di saat menang. Bagaimana tindakan kita, yaitu melibatkan guru kelas dan juga guru mata pelajaran untuk diadakan konseling gitu ya. Kemudian aktivitas apa saja yang bisa dilakukan setelah kompetensi berakhir. Kita melakukan pembinaan yang berkelanjutan kepada siswa tersebut. Kemudian keterampilan apa yang akan dikembangkan setelah mengetahui kelemahan dan kekurangan saat berkompetensi. Kita akan melakukan tindakan penguatan pendampingan prestasi siswa di mata lomba atau cabang olahraga yang diminati oleh siswa tersebut. Kemudian untuk bagian gali impiannya, untuk gali impiannya, kegiatan apa yang harus mendapatkan pendalaman? Ini kita lakukan dengan cara melakukan pendampingan individu. Lalu bagaimana mengelola perilaku siswa setelah kompetensi? Menyusun kalimat-kalimat untuk Sinyal tadi. Sinyalnya ya? Sepertinya sinyal ya ini. Oh, ya. Keluar nggak Bu? Itu enggak ya? Oke, baik Bapak Ibu, mungkin dari Ibu Kania sedang apa namanya gangguan sinyal. Bisa dilanjut Ibu Kania atau bagaimana? bisa. Baik, silakan Bu Kania. Ya. Yang D-nya yaitu jabarkan rencana pembinaan pengelolaan emosional
sikap dan perilaku siswa, yaitu dengan cara kita mengadakan kegiatan outbound bagi siswa tersebut. Kemudian untuk yang A-nya yaitu siapa yang terlibat sebagai koordinator pemantau siswa, sikap siswa, siapa yang akan dilibatkan sebagai koordinator pemantau sikap siswa beserta kompetensi. Kita akan melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran, instruktur ekstrakurikuler, juga kita akan membuat grup media sosial pembinaan ekstrakurikuler. Nah, untuk yang terampilnya, apa saja yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dilakukan peserta didik supaya mereka mempunyai sikap terampil? Mencari informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran keterampilan, membuat daftar checklist keterampilan yang sudah dimiliki oleh peserta didik, serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, guru lain tentang keterampilan yang sudah dimiliki peserta didik untuk dikembangkan. Kemudian ambil pelajarannya dari sikap terampil, yaitu tindakan apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembelajaran supaya peserta didik terampil, yaitu mencari komunitas ahli lain untuk meningkatkan pembelajaran terkait keterampilan. Kemudian situasi seperti apa yang mewujudkan peserta didik menjadi terampil, yaitu mencari referensi berbasis perubahan pembelajaran keterampilan yang mampu berdaya saing. Kemudian gali impiannya. Model keterampilan apa saja yang bisa diminati oleh peserta didik. Jadi kita mencatat nih keterampilan apa saja yang diminati oleh peserta didik di sekolah. Kemudian tahapan proses keterampilan di sekolahnya itu apa saja. Jadi kita merancang tahapan keterampilan peserta didik di sekolah. Kemudian bagaimana caranya melihat minat peserta didik dalam mengikuti keterampilan di sekolah, yaitu dengan melakukan refleksi dan monitoring serta evaluasi pada setiap kegiatan. Kemudian jabarkan rencananya, mau seperti apa, berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan keterampilan, yaitu dengan cara membuat daftar capaian target yang akan dilakukan oleh peserta didik. Kemudian bagaimana cara mengukur kemajuan dalam proses tersebut, yaitu mencatat setiap kemajuan dalam setiap proses yang dilakukan oleh siswa. Lalu usaha apa saja yang dapat meningkatkan keterampilan? Bisa dilakukan dengan melakukan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bagaimana caranya agar siswa terus memiliki minat yang terampil, yaitu dengan mengkondisikan keterampilan pada lingkungannya. Kemudian yang A-nya adalah siapa yang berperan dalam mewujudkan siswa agar memiliki sifat yang terampil, yaitu pastinya semua warga sekolah. Kemudian kapan rencana keterampilan diterapkan di sekolah, yaitu dengan cara kita membuat rencana dan timeline serta target yang akan kita capai. Terus siapa saja yang mengarahkan dan akan memantau kegiatan tersebut? Kepala sekolah, kemudian rekan sejawat dan komunitas jika memang itu ada. Kemudian apa rencana dan tindak lanjut dari keterampilan di sekolah? Mengembangkan rencana dan tindak lanjut pelayanan dan berkolaborasi dengan sekolah atau komunitas yang ada, seperti itu. Ini kesimpulan dari. Jadi kesimpulannya adalah harus dibacakan ini, Bu. Intinya sih kesimpulannya yaitu jadi
dengan apa ya, dengan kita punya visi untuk mewujudkan peserta didik yang kuat itu, kita harus ini intinya masih banyak melakukan kerjasama aja dengan berbagai pihak. Di sini juga sudah banyak ya yang sudah rencana yang kita ini, tapi intinya sih lebih banyak kita berkolaborasi dengan warga sekolah seperti itu. Ya, boleh ditambahkan Bu? Pak Tatang, boleh saya tambahkan? Boleh. Silakan untuk Ibu Erlin, apabila ada yang akan ditambahkan, saya berikan waktu Ibu Erlin, silakan. Nah, baik, dari yang tadi kita sudah membahas keempat nilai ya, kompetitif, ulet, akhlak mulia, terampil. Dari masing-masing nilai tersebut kami menyusun rencana bagja. Kemudian untuk keempat nilai ini untuk memprakarsai perubahan kuat pada peserta didik, kita bisa mengambil pelajaran. Sebenarnya ini kumpulan dari sekolah-sekolah dari grup kami ya Bapak Ibu, sudah ada kerjasama, tadi betul kata Bu Kania, kalau kebanyakan atau untuk mewujudkan peserta didik yang kuat itu, kita harus banyak belajar dari orang lain yang sudah memang pernah atau sudah melahirkan generasi-generasi yang kompetitif, yang ulet, akhlak mulia, dan terampil. Dan peserta didik pun harus melihat contoh-contoh tersebut sehingga mereka bisa mengambil pelajaran dari orang-orang tersebut, yang orang-orang sukses tersebut. Nah, di sini perkumpulan-perkumpulan dari kami, dari SLB, SD atau pendidikan dasar hingga SMP, itu banyak sekali sudah mengambil pelajaran dari contohnya dari pelatihan, kemudian dari yang SLB itu banyak sekali ya dari sarana-sarana yang menjadi terapi centernya, kemudian dari alumninya, dan biasanya kalau untuk pendidikan dasar biasanya kita suka membuat IHT untuk mengambil pelajaran-pelajaran dari orang-orang yang memang sudah pernah mewujudkan peserta didik yang kuat tersebut. Kemudian tentu saja kita menginginkan perwujudan dari kuat ini sehingga kami bisa mempunyai mimpi bahwa ketika peserta didik sudah terwujud menjadi atau anak yang berkompetitif, yang memiliki jiwa ulet, akhlak mulia dan juga terampil, ya kami tentu akan terus mengembangkan hal itu. Tidak harus sudah mencapai kemudian ditinggalkan, tidak, tapi kita terus saja mengembangkan itu sehingga mereka bisa membawa kuat ini hingga mereka dewasa. Itu mungkin mimpi kami. Jadi tidak hanya hari ini atau pada saat sekolah saja, tapi gali mimpi ini kami harapkan kuat ini akan menjadi modal mereka atau karakter mereka untuk dari mulai sekarang hingga dewasa nanti mereka akan terbawa dengan kuat ini ya. Kemudian rencananya banyak sekali yang sudah kami susun, seperti mempraktikkan program kompetitif, kemudian melakukan pembiasaan-pembiasaan untuk tentu saja menumbuh kembangkan sifat kompetitif, ulet, akhlak mulia dan juga terampil. Dan eksekusinya tentu kami akan segera mengeksekusinya agar lebih cepat, lebih baik. Semoga si visi kami ini terwujud dengan lancar dan juga siswa bisa dengan senang hati menerima perwujudan ini, seperti itu. Ini kembali ke Pak Tatang. Terima kasih. Oke, baik Bu Erlin, terima kasih atas tambahan pemaparannya. Demikian Bapak Ibu pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok dasar. Saat ini saya berikan waktu untuk sesi tanya jawab dari teman-teman atau rekan-rekan CGP kelompok lain. Silahkan apabila akan ada pertanyaan, boleh diangkat tangannya terlebih dahulu. Sebelum lanjut Pak Tatang, mohon maaf, motong dulu sebentar. Baik, silakan. Saya baru ingat 3 kelompok ini ya, jadi 180 menitnya dibagi 3 aja jadinya ya. Jadi 60 menit per kelompok ya. Mohon maaf.
Saya baru ingat. Jadi 30 menit presentasi, 30 menit diskusinya ya. Mohon maaf. Ya, silakan Batang lanjut lagi. Baik, Bapak, terima kasih sudah menginformasikan. Selanjutnya silakan saya buka untuk sesi tanya jawab dari rekan-rekan kelompok yang lain. Silakan Pak Ade Hendra yang telah mengangkat tangan. Silakan saya berikan waktunya untuk tanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa presentasinya dan kontennya luar biasa ya. Semoga dapat terrealisasi dalam aksi nyata di kemudian hari. Namun ada sedikit pertanyaan Pak. Mungkin ini dilema bersama ya. Yang saya perhatikan memang jadi dilema terkait kuat. Poin pertama Pak, kompetitif ya. Poin pertama kompetitif itu kemarin juga sempat dibahas di Lokakarya bahwa dalam IKM itu ditiadakan untuk hal kompetitif ya, dalam artian tidak ada lagi persaingan dalam pembelajaran, tidak ada ranking, tidak ada nilai yang terbaik dan seterusnya. Tetapi memang saya juga kalau boleh berpendapat kompetisi itu memang senantiasa harus ada ya. Karena walau bagaimanapun siswa akan termotivasi untuk adanya kompetisi ya. Dilemanya di mana? Karena tadi di IKM diharuskan untuk dihindari dan ditiadakan, tapi pada kenyataannya kan kita masih menyaksikan ada perlombaan-perlombaan OSN, FLS 2N dan sebagainya. Jadi itu yang belum sinkron ya. Jadi menurut kelompok Pak Tatang dan teman-teman, kira-kira pandangannya seperti apa tentang kompetitif ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bapak Ade Hendra. Terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya dan mengingatkan kembali ya, kurikulum merdeka itu persaingan itu ya yang ditiadakan. Tapi mungkin nanti ada pendapat lain dari kelompok kami yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ade Hendra. Untuk sementara saya tampung dulu. Silahkan saya buka pertanyaan yang kedua. Atau mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oh, ada Ibu Irma. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Izin Pak Tatang, Pak Fasilitator, sambil menunggu pertanyaan lain, mungkin saya akan mengomentari apa yang Pak Ade sampaikan. Izin semuanya, memang betul ya Pak ya, kalau berdasarkan kurikulum merdeka itu seperti yang disampaikan kemarin di Lokakarya, bahwa artinya kompetisi itu sudah tidak sesuai kalau dengan filosofi gitu ya, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tetapi tentulah bahwa setiap perubahan itu butuh proses. Artinya tidak bisa dalam satu waktu apa yang sudah dilaksanakan dihentikan secara keseluruhan. Dan kita tetap mengacu kepada sesuai kodrat zaman, juga sesuai kodrat alam, bahwa siswa itu atau anak-anak itu dilahirkan dengan keunikannya masing-masing. Dan itu merupakan juga memfasilitasi minat dan bakat siswa, artinya kita berpihak kepada anak, bahwa apa yang dia minati dan apa bakat yang terdapat pada anak, kita melakukan pembinaan dan pendampingan secara maksimal. Nah, untuk itu kenapalah kita mengaitkan dengan akhlak mulia, artinya bahwa di saat kita memang masih tetap harus melaksanakan kompetisi, disitulah kita memupuk kembali, diseimbangkan dengan
pendidikan akhlaknya gitu, bahwa di saat ada kompetisi bukan mencari siapa yang terbaik, tapi minat anak atau keunikan anak bisa tetap terfasilitasi. Kemudian makanya di situ dicantumkan bahwa di saat akhlak mulia ditempelkan di kuat itu, setiap ada kompetisi pertama tidak menunjukkan bahwa saya lebih baik di saat kompetisi itu dilaksanakan, kemudian tidak berkecil hati di saat kita tidak mampu menunjukkan yang terbaik, dilihat temannya dan harus mengakui bahwa ada yang lebih unggul dari kita. Disitulah sifat menerima gitu ya, bahwa kita harus lebih banyak belajar. Setiap anak itu harus dibekali dengan mental yang kuat. Artinya di situ kan religiusnya juga masuk, kemudian akhlak mulia, kemudian bernalar kritis, artinya mampu menggali kelebihan dan kekurangan dan juga bisa menerima kenyataan gitu ya. Nah, itu mungkin Pak Ade, sementara makanya kita kenapa di kuat itu kompetitifnya dicantumkan, karena memang secara keseluruhan kita belum masuk ke wilayah kurikulum merdeka, artinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya menggali prestasi siswa itu masih dilaksanakan, sehingga kita masih mencantumkan dengan didampingi, dimunculkan untuk pembinaan atau pendampingan sikapnya, perilakunya, supaya kompetisi itu tidak menjadi salah kaprah gitu. Itulah tugas pendidik sebagai menuntun ke arah yang benar, bahwa kompetisi itu tetap dilaksanakan tapi tidak berdampak negatif kepada semuanya di saat memang ada yang harus disebut menang dan kalah itu sepertinya lebih diberikan penguatan kepada siswa, bahwa it just kompetisi bukan untuk mencari yang terbaik, tapi hanya penyaluran minat dan bakat yang memang harus kita kita dampingi juga. Begitu mungkin komentar dari saya, barangkali mau ditambahkan oleh Bu Riani atau Bu Erlin atau oleh Pak Tatang sendiri, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma atas jawaban dari pertanyaan Bapak Ade Hendra. Barangkali mungkin dari kelompok kami masih ada yang bisa menambahkan. Silahkan Bu Riani, sudah mengangkat tangan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tatang atas kesempatannya, dan terima kasih juga kepada teman-teman guru hebat. Terkait dengan kompetitif tadi, kenapa sepertinya bertentangan gitu ya dengan adanya filosofi Hajar Dewantara dan terkait dengan pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, artinya di sini saya sebagai perwakilan kelompok dasar yang memang berada di sekolah luar biasa, saya melihat terkait dengan pendekatan kuat tadi, artinya saya melihatnya terampil dulu. Anak luar biasa ini ada potensi yang harus dikembangkan. Jadi terampil. Nah, ketika anak itu terampil, kita latih untuk ulet, artinya untuk gigih melakukan kegiatan terampil tersebut. Nah, salah satunya dengan kompetitif untuk berlatih keolahragaan misalnya. Nah, dengan melatih keolahragaan tersebut, dengan terampil setiap hari dilatih, dengan melakukan pendekatan-pendekatan bersama teman-teman Kota Cimahi untuk dilakukan di sarana yang lebih besar, artinya anak ini menjadi semangat ya. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik tadi yang berkebutuhan khusus, sehingga ketika dia memiliki keuletan, dia akan bisa didampingi untuk melakukan kegiatan kompetitif tadi. Nah, kompetitif di sini untuk mengukur apakah anak berkebutuhan khusus bisa bersaing dengan anak pada umumnya gitu. Nah, ternyata dengan diadakan kompetitif, walaupun dengan keterbatasannya ada itu, ternyata dia mampu. Alhamdulillah sekolah kami pada atlet lompat jauh ya kalau nggak salah, itu juara 2 kemarin di Peperda ya di Bekasi. Nah, artinya di sini bukan kompetitif yang untuk bersaing, paling tidak mengukur sejauh mana kegigihan, keuletan, keterampilan yang telah dimiliki pada keterbatasannya. Nah, walaupun memang tidak juara pertama ya, artinya di sini paling tidak anak merasa senang gitu. Nah, dia senang kalau anak-anak yang luar biasa itu dia senang sekali Pak, walaupun
keikutsertaan, kepartisipasiannya itu walaupun tidak menjadi juara dia senang gitu. Dia bertemu dengan teman-temannya gitu. Dia bertemu dengan yang apalagi yang mengikuti ini anak yang gangguan pendengaran ya, itu biasanya seperti anak normal saja gitu. Nah di situ walaupun dia kalah gitu ya, ya dia nggak menjadi suatu yang menjadi pundung gitu, tidak. Nah artinya di sini dia mempelajari bagaimana sih kalau memang kalah, bagaimana itu menang, itu artinya prestasi yang sangat luar biasa yang dia inginkan. Artinya dia bisa bersama teman-teman lainnya dan dia bisa mengeksplor segala kemampuan yang dia miliki selama mengikuti kegiatan keterampilan ataupun selama mengikuti dia kegigihannya dalam mengikuti latihan. Itu saja sih mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diani, hebat. Singkat, padat, jelas ya. Intinya kompetitif di sini bukan untuk bersaing dengan tidak sehat, tapi menunjukkan kejujuran juga dan menumbuhkan nalar kritis di siswa gitu ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Angga, saya berikan waktunya untuk bertanya. Iya, terima kasih Pak Tatang. Saya mau bertanya ini tentang visi yang telah disampaikan tadi ya, dipresentasikan. Untuk isinya itu udah bagus kalau menurut saya ya. Pasti setiap visi itu udah bagus-bagus lah, udah sip, udah terpikir oleh orang-orang yang hebat. Nah, yang saya akan tanyakan ini, apakah ada jangka waktunya jika visi tersebut belum terwujud atau tercapai dalam jangka waktu berapa tahun, atau 1 tahun, atau ada targetnya? Tidak. Ketika visi yang sudah dibuat itu belum terwujud sama sekali mungkin, atau ada yang terwujud cuma sedikit atau kurang. Apakah pihak sekolah atau pencetus atau yang membuat sebuah visi tersebut akan melakukan evaluasi atau akan mengubahnya, atau seperti apa jika targetnya, jika ada target ini ya Pak, jika ada targetnya melewati target, apakah akan dirubah atau bagaimana jika visi tersebut belum terwujud seperti itu? Mungkin itu Pak Tatang yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Angga atas pertanyaannya. Hebat Pak Angga. Pertanyaan dari Pak Angga itu mungkin seperti ini ya, saya coba ulangi. Ada tidak ukurannya gitu, patokannya jangka waktu visi itu dapat terwujud gitu ya? Mungkin bisa dijawab ya, oleh betul. Silakan Bu Irma. Saya berikan waktunya. Ya. Terima kasih Pak Angga, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Pak Tatang sudah memberikan waktu untuk sedikit menanggapi. Betul Pak Angga bahwa visi itu mimpi ya. Jadi cita-cita yang ingin kita capai untuk memberikan yang terbaik kepada putra-putri, kepada peserta didik. Nah, berdasarkan apa yang sudah melalui pengalaman saya, melalui informasi dan referensi ya, bahwa visi itu selama masih relevan, artinya di saat kita menyusun visi, kita akan lebih menjabarkan, disesuaikan dengan KOSP yang dibuat atau kurikulum sekolah yang dibuat. Kemudian kita membuat turunan kepada rencana kegiatan tahunan, kemudian kepada rencana kerja jangka menengah gitu ya, dan itu dibuat prioritas gitu, dikembangkan kepada program dan kegiatan yang memang direncanakan dalam 4 tahun apabila di RKJM, dan di RKT-nya itu 1 tahun. Nah, apabila dalam program yang sekolah buat dalam kurun waktu maksimal 4 tahun, ternyata ada dari visi yang memang belum tercapai, masih relevan untuk digunakan, itu masih bisa digunakan. Artinya seperti tadi, visinya kuat itu ada kompetitif, misalkan, kemudian ulet, akhlak mulia, dan terampil. Apabila ternyata kompetitif itu sudah masuk ranah kurikulum merdeka dan itu tidak relevan, artinya kita bisa mengubah.
Dan dalam kompetitif itu mungkin bisa diartikan bukan hanya selalu untuk lomba, artinya anak dipacu untuk memiliki daya saing. Daya saing itu memberikan bekal kepada peserta didik untuk dia di masa depan. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Angga. Jadi memang visi itu selama belum terwujud itu masih bisa digunakan dan kemudian bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan capaian-capaiannya. Misalkan pada tahun ini ternyata target uletnya udah nyampe nih, artinya untuk berikutnya kompetitifnya masih terpasang tapi uletnya sudah bisa bergeser ke target lain yang muncul dari peserta didik bahwa ini nih yang masih harus kita tingkatkan. Mungkin begitu Pak tanggapan dari saya. Mangga untuk yang lain apabila mau menambahkan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma, jawabannya sangat hebat ya, Angga. Barangkali ada jawaban yang lain dari teman-teman rekan CGP di kelompok kami, atau ada pertanyaan tambahan dari Pak Angga? Silahkan Pak Angga. Ya, mungkin saya akan bertanya lagi mungkin. Kan di visi itu kata Bu Irma juga kalau masih kuat boleh diinikan ya, boleh masih dilanjut. Nah, apakah ketika si visi tersebut tidak tercapai, apakah boleh merubahnya total atau harus seperti apa ketika mimpi-mimpi atau visi itu belum tercapai dan ada yang kurang misalkan di salah satu, apakah boleh dirubah total atau hanya dimodifikasi saja atau seperti apa bentuknya? Siapa? Seperti itu. Mangga, silahkan Bu Irma. Ya. Selama memang masih belum tercapai itu masih bisa digunakan, tapi kalau misalkan sudah tidak bisa, maksudnya kalau sudah tercapai itu bisa dirubah Pak, karena biasanya visi itu kan berdasarkan analisis ya. Analisis lingkungan sekolah itu berdasarkan kekuatan, kelemahan, hambatan, juga tantangannya. Nah, apabila misalkan prioritas programnya sudah tercapai, itu bisa diganti, itu bisa dirubah. Kemudian kalau misalkan sekolah mempertimbangkan berdasarkan analisis masih belum ada perubahan, itu masih bisa digunakan, Pak. Itu, Pak. Oke, baik Ibu Irma, terima kasih jawabannya sangat luar biasa. Enggak, Bu Irma, baik bukan ya? Apa ya, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Halo, bukan ya? Silakan Bu. Ya, berdasarkan pengalaman saya di sekolah, jadi ketika visi kita itu memang setelah dievaluasi, kan kita mengevaluasi misalkan selama 1 tahun pelajaran gitu ya, kita mengevaluasi apakah dari visi-visi itu terwujud atau tidak gitu. Nah, kita balik lagi, lihat lagi, evaluasi lagi, mulai dari karakteristik anak-anaknya gitu kan. Terus kemudian dari kondisi sekolahnya juga, kemudian dari orang tua, dari berbagai aspek kita evaluasi. Kalau misalkan memang sekiranya visi yang sudah kita buat ini, memang ternyata nggak cocok nih dengan karakteristik anak-anak yang sekarang gitu, ya kita akan merubahnya, disesuaikan lagi dengan kondisi di sekolah maupun kondisi anak dan juga sarana prasarana dan yang lainnya. Jadi bisa dirubah Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bukan dia, mungkin seperti itu Pak Angga. Apakah masih iya, puas? Pak Tatang. Sudah sangat puas sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Angga. Saya buka pertanyaan sesi yang kedua. Silahkan. Mungkin apa ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Mohon maaf Pak Tatang, sudah 10 menit lagi. Closing statement. Oke, 10 menit lagi ya. Pertanyaan mungkin dibatasi. Tadi dari Pak Angga dan Pak Ade. Baik, kesimpulannya berikut dari hasil diskusi dari kelompok kami tentang visi
dengan tahapan-tahapannya melalui bagja yaitu ya, dengan prakasa-prakasa perubahannya. Di sini kelompok kami menonjolkan tentang kuat, kompetitif, ulet, akhlak mulia dan terampil. Dan pada hasilnya nanti yang yang bisa diterapkan di sekolah yaitu terwujudnya anak-anak atau murid-murid yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu. Dan juga pembiasaan-pembiasaan untuk melatih karakter baik dari siswa, dan juga tidak lupa teladan-teladannya dari para guru agar menjadi contoh untuk siswanya. Mungkin seperti itu closing statement dari kelompok kami. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada hari ini. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok dasar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok pendidikan dasar yang telah presentasi. Mungkin karena sudah dari C dulu, kita ke B ya. Dan tadi mohon diingatkan, nanti ada timer. Dan saya mohon maaf tadi dibatasi saja karena waktunya tadi dari 15 menit sebelum Eston umumnya kan saya itu dulu bukaan. Nanti sekarang dihitungnya 7 jam 17 lebih 7 lah ya, 7. Silakan nanti sampai pukul adzan mungkin ya, adzan mudah-mudahan nanti di tidak 60 menit pas mungkin ya. Kita kurang lebih 50 menitan lah ya, 50 menitan. Mohon maaf kalau 60 menit itu sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam nanti. Ya. Pak Ibu, silakan untuk kelompok B. Saya persilakan. Room dan silakan. Silakan kelompok B. Pak Ade, kita teh Kelompok A, Bu. oh kelompok A. Nah, ya. Kelompok B. Bapak maaf, sepertinya kita Menggabungkan hanya ya, dua Pak. kelompok. Oh iya ya. Dua kelompok, Pak. Astaga, dirubah lagi ya. Tadi pertama saya bingung ada 3 sama Ya, lagi. kemarin dirubah lagi ya. Maaf. Saya agak pusing nih. Maaf, jadi 2 kelompok ya benar. Astaga. Iya. Maaf. Berarti saya agak error juga nih. Saya masih nulis yang di sini. Nah, jadi disatukan ya, yang SMK, SMA ya. Iya, Ya, silakan. Jadi kelompok menengah SMA, SMK dipersilakan sampai pukul ini ya, pukul 18 gitu kirim mundur. Silakan. Ya Pak, baik Pak. Sedang processing record ya Pak, bentar. Jadi mohon maaf nih, agak error saya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rian sebagai fasilitator, yang terhormat Bunda Sri Mulyani sebagai pengajar praktik Kabupaten Purwakarta, yang terhormat Ibu Dina pengajar praktik Kota Cimahi, dan Bapak Ibu guru hebat lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul melalui Google Meet yang insya Allah berkah buat kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kami adalah dari kelompok A akan memaparkan tentang kolaborasi modul 1.3 tentang visi yang akan disampaikan oleh Bapak Ade. Dan sebelum Bapak Ade menyampaikannya, kami akan memperkenalkan. Di sini ada
teman-teman kami yang hebat-hebat. Yang pertama, Bapak Ade sebagai pemateri, Bapak Angga yang memberikan pertanyaan kepada kelompok lain, dan juga begitu Bapak Apriyadi, Ibu Dina, Ibu Emma, dan Ibu Heti yang akan menyangga dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Saya sendiri, Erlita, yang akan menjadi moderator dan juga merekam dan semua kegiatan di sini sebagai notulennya. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ade untuk memberikan penjelasan tentang apa yang sudah kita diskusikan dengan kelompok A. Kepada Bapak Ade dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin off cam karena ya sekali lagi mohon izin untuk off cam karena sinyalnya putus-putus. Jadi supaya lancar izin off cam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Baik, Bapak Rian sebagai fasilitator yang terhormat, kemudian Ibu Pepe, Ibu Dina, dan Ibu Sri Mulyani. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil diskusi tentang visi bersama guru penggerak dari kelompok A, ya, sekolah menengah SMA dan SMK. Setelah berdiskusi, cukup panjang diskusinya dan cukup hangat, banyak masukan dan ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman CGP ya di kelompok A. Terbentuklah atau tersusunlah visi kelompok kami, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila melalui pendidikan yang berpihak pada murid. Kemudian untuk prakarsa perubahannya dalam rangka upaya menggapai visi tersebut, maka kami menginisiasi adanya gerakan religi ya. Religi ini terinspirasi juga dari Pak Fasil kita tentang ekodigi ya. Kami mengikuti inspirasinya, yaitu terkait gerakan religi ini. Religi adalah singkatan dari religius, literasi, dan digital. Prakarsa perubahan ini hasil dari perenungan kami, memperhatikan aset-aset kekuatan dari para CGP yang ada di kelompok A ini. Jadi kami kemarin berdiskusi mendata kira-kira kekuatan aset dari kelompok kita apa saja untuk dimunculkan sebagai prakarsa perubahan. Jadi muncullah gerakan religi, religius, literasi, digital. Berikutnya, silakan. Nah, ini untuk tahapan bagjanya. Saya rasa Bapak Ibu guru yang lain sudah membacanya dengan seksama. Jadi ini tahapan bagja ya, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nah, inilah tahapan bagja yang akan membreakdown atau menurunkan dari prakarsa perubahan yang telah kami susun. Berikutnya, Bu. Nah, ini prakarsanya yang akan kita golkan, yaitu tadi terkait gerakan religi, ya. Religius, literasi, dan digital. Ya. Selanjutnya, Bu. Nah, ini penjabaran dari prakarsa perubahan, gerakan religi, ya, religius, literasi, dan digital. Sekali lagi, ini merupakan aset atau kekuatan dari kelompok A. Setelah didiskusikan dan dipertimbangkan, maka muncullah gerakan religi ini. Di sini untuk poin B, bagja ya, dari bagja buat pertanyaan utama, kami mencantumkan 2 pertanyaan sebagai pertanyaan
utama untuk memandu pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan utamanya adalah apa tujuan utama dari gerakan religi ini. Yang kedua pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk memulai gerakan religi ini. Nah, sebagai tindakannya atau penyelidikan yang perlu dilakukan nanti untuk menjawab pertanyaan di sampingnya adalah yang pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi program gerakan religi ini sebagai upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kita tahu bersama untuk kriteria-kriterianya. Kemudian yang kedua, ini sebagai tahapan awal ketika seorang praktisi mungkin atau calon guru penggerak untuk menginisiasi terselenggaranya gerakan religi ini, yaitu mengajak berdiskusi kepala sekolah ya terkait pentingnya gerakan religi ini, karena walau bagaimanapun kepala sekolah adalah yang memiliki kewenangan untuk mengadakan suatu kegiatan di sekolah. Kemudian setelah berdiskusi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, maka kita mencoba untuk menyusun program gerakan religi ini bersama seluruh warga sekolah. Jadi dilibatkan semua stakeholder ya, untuk warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, dan sebagainya. Jadi semua aspek dilibatkan. Berikutnya untuk poin yang kedua, A ya, ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang kami cantumkan, sebenarnya kemarin tuh kita diskusi alat juga terkait format Bagja ini. Apakah sebagaimana yang disarankan oleh Pak Fasil kita atau yang ada di kanvas LMS. Jadi setelah berdiskusi tampaknya kelompok kami memilih untuk yang ada di LMS. Mungkin nanti di breakdown-nya, di aktualisasi aksi nyatanya mengikuti untuk yang direkomendasikan oleh Pak Fasil ya, Pak Rian. Di sini kami mencantumkan dua pertanyaan. Sekolah mana yang telah melaksanakan program pembiasaan religius ya, budaya literasi dan pembelajaran yang berbasis digital. Nah, ini merupakan aset-aset dari kelompok kami, karena di kelompok kami ada yang sudah menjalankan tentang budaya literasi, kemudian berbasis digital, kemudian untuk pembiasaan mungkin nanti perlu menjadi penekanan bersama. Yang kedua adalah apa dampak positif yang dihasilkan dari program tersebut. Jadi tentu yang diharapkan adalah dampak positif yang diharapkan muncul dari program gerakan religi ini. Nah, di sini ada tindakannya, yaitu mencari contoh nyata, atau nanti mungkin di sini ada studi banding ya, mencari contoh nyata bagaimana program pembiasaan religius, budaya literasi dan pembelajaran berbasis digital itu dilaksanakan. Kemudian kita mengadakan studi banding ya kepada instansi atau sekolah yang sudah melaksanakan program tersebut. Kemudian menganalisis dampak positif yang ditimbulkan dari program tersebut, dan ini perlu kerja bersama ya. Apakah program tersebut sudah berjalan dengan baik, apa kekurangan dan kelebihannya nanti diperbaiki untuk dikuatkan menjadi gerakan religi. Next Bu. Nah, poin G, gali mimpi. Di sini kami juga mencantumkan dua pertanyaan untuk membantu menggali mimpi. Jadi harapan di masa depan. Yang pertama adalah apakah gerakan religi ini dapat menyukseskan terwujudnya profil pelajar Pancasila? Yang kedua, apakah warga sekolah, terutama guru ya nanti yang bersinggungan langsung dengan peserta didik, apakah merasakan dampak positif dari gerakan religi ini? Ini pertanyaan untuk menggali mimpi kita terhadap program gerakan religi ini. Yang pertama, gerakan religi ini diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila secara bertahap dan berkesinambungan. Tentu membina akhlak dalam bentuk pembiasaan religi ini, kemudian budaya literasi dan pembelajaran berbasis digital itu perlu waktu
sehingga kami akan memantaunya secara berkala, secara bertahap, dan berkesinambungan. Yang kedua, warga sekolah, ini terutama guru ya, tadi yang bersinggungan dengan siswa, itu akan merasakan dampak positif dari gerakan religi ini, disadari atau tidak, karena pembentukan karakter itu mungkin akan dirasakan secara nyata, tapi mungkin tidak secara langsung ya. Jadi ada proses yang ditunggu. Yang berikutnya, ini jabarkan rencana. Pertanyaan yang dituliskan di sini, bagaimana upaya atau langkah konkret untuk mewujudkan program pembiasaan religius, budaya literasi, dan pembelajaran digital di sekolah. Jadi langkah konkretnya. Yang pertama, membuat program gerakan religi, membuat komunitas praktisi. Nah, ini praktisi yang menggerakkan program religi ini. Insya Allah di masing-masing sekolah, terutama di yang saya alami di sekolah Seman 2 Cimahi ini, sudah dirintis untuk komunitas praktisinya terkait pembiasaan religius. Ya. Alhamdulillah sudah dibentuk beberapa komunitas guru-guru untuk dibina terkait pembiasaan religius ini. Sudah mendatangkan beberapa praktisi pendidikan juga. Yang ketiga adalah mensosialisasikan program religi kepada warga sekolah. Dan yang keempat adalah berkolaborasi dengan pihak kesiswaan, dan program religi. Intinya kolaborasi dengan semua pihak. Kita untuk eksekusi pertanyaan yang dimunculkan, siapa saja yang terlibat mewujudkan program gerakan religi ini? Kegiatan untuk mewujudkan gerakan religi ini beberapa yang terlibat, di antaranya kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan, semua guru, ya, komunitas praktisi. Nah, ini setelah diinventaris untuk kita kira-kira gerak religi aktivitasnya apa saja, ini dari teman-teman anggota kelompok yang sudah menyampaikannya. Ini contoh-contoh gerakan religi yang insya Allah akan dilaksanakan dan dikuatkan dalam program gerakan religi ini. Yang pertama, melaksanakan pembiasaan membaca Al-Quran. Kalau di Seman 2 sebenarnya karena dikhawatirkan intoleran, ya, kita menghindari intoleran, dipersilakan juga untuk siswa yang non-muslim untuk membaca kitab sucinya masing-masing. Tapi jika merasa tidak nyaman, maka boleh memisahkan diri untuk membaca kitab sucinya masing-masing. Tapi secara umum, untuk yang mayoritas muslim, maka melaksanakan pembiasaan membaca Al-Quran 10 menit sebelum pembelajaran. Yang kedua, membudayakan literasi, ya, membaca 10 menit sebelum pembelajaran. Yang ketiga, pembiasaan sholat duha. Kemudian yang sudah dilaksanakan juga pojok literasi, waktu Pak Apriyadi mempresentasikannya, ya. Kemudian yang kelima adalah penggunaan LMS berbasis modal yang dari Bu Elita, atau dalam inovasi-inovasi yang lain yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran yang berbasis digital, ya. Baik Bapak Ibu, tampaknya itu presentasi dari kami. Kalau ada slide yang lain, Bu Elita, masih ada slide-nya? Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi itu slide terakhir presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kehilapan dan kekurangan, dan kami menerima untuk saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade yang sudah memaparkan hasil diskusi dari kelompok A. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa tadi Bapak Ade sudah memaparkan bagaimana tahapan-tahapan bagja, bahwa tahapan bagja merupakan tahapan menuju perubahan positif, karena tahapan bagja itu memiliki kekuatan
ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan, dan kebersamaan. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kami persilahkan dari kelompok untuk memberikan saran ataupun sumbangsi apa yang sudah kami sampaikan. Dipersilahkan. Mangga kepada Ibu Erlin. Iya, terima kasih Ibu. Mohon maaf untuk tidak on cam ya sinyalnya. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, terima kasih Bu Erlita atas kesempatannya. Menarik sekali. Saya sampai terbayang sudah dari kegiatan-kegiatan yang tadi disampaikan. Religi ini sudah bisa dibayangkan. Sedikit rasa ingin tahu saya untuk tadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pelaksanaan religi tadi. Ada melaksanakan pembiasaan 10 menit membaca Al-Quran atau kitab suci masing-masing agama, kemudian 10 menit untuk membudayakan literasi. Sebenarnya di sekolah saya itu sudah ada pembiasaan literasi dan pembacaan ayat suci Al-Quran itu secara apa ya, beda hari gitu Bu. Nah, apakah di religi ini, apakah sebaiknya, karena ini 20 menit kalau dijumlahin ya Bu ya, apakah ini berbarengan, ngaji dulu kemudian berliterasi setiap harinya, atau ada hari-hari tertentu yang harus kita laksanakan seperti itu. Kemudian menurut kelompok A, apakah sebaiknya pembiasaan-pembiasaan tadi dilaksanakan secara umum atau misalnya kayak siswa di lapangan atau secara bersama-sama melakukan pembiasaan-pembiasaan tadi selama 20 menit berarti kalau sama ngaji dan juga literasi, apakah sebaiknya secara umum atau lebih baik di dalam kelas masing-masing. Kemudian bagaimana ketika ada guru yang pembiasaan dulu lah. Kadang-kadang ada guru yang seperti ini Bu, mungkin tidak semua ya. Ada guru, oh iya pembiasaan dulu lah, saya nanti masuk kelasnya setelah pembiasaan selesai, atau seperti ya udahlah nanti kan 20 menit tuh baca Quran sama literasi, gurunya diem di kantor sampai muridnya manggil atau Bu sudah selesai baru gurunya datang, seperti itu. Karena beberapa pengalaman saya di sekolah-sekolah sebelumnya tempat saya ngajar juga seperti itu Bu. Kadang-kadang pembiasaan tersebut malah menjadikan gurunya agak lama untuk masuk kelas. Karena seharusnya memang guru itu yang pelajaran pertama yang mendampingi kegiatan literasi dan juga ngaji tersebut. Tapi beberapa guru ada juga yang menghabiskan waktu menghabiskan waktu di kantor karena ada pembiasaan tersebut. Jadi bagaimana pendapat kelompok Ibu, kelompok A dalam kegiatan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erlin atas pertanyaannya. Kami akan langsung menjawab pertanyaan dari Bu Erlin, di mana Bu Erlin itu menanyakan apakah tadi di bagian atur eksekusinya, terutama dalam bagian membaca Al-Quran dan ada literasi dilakukan sekaligus atau ada program tertentu yang sudah diprogramkan di sekolah. Baiklah, untuk pertanyaan Bu Erlin, kami persilahkan kepada Ibu Emma untuk menjawabnya. Ya, terima kasih kepada Bu Erlita telah memberikan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan Bu Erlin atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di sini yang pertama, kalau untuk pembiasaan mungkin di sini setiap sekolah beda-beda kali ya Bu ya teknisnya. Namun tujuannya pasti sama. Pasti yang pertama ada pembiasaan membaca Al-Quran dan ada pembiasaan literasi sebelum pembelajaran. Namun kalau di sini ya Bu ya, yang pertama kalau di sekolah saya ya Bu ya, kalau untuk di sekolah saya pasti yang jam pertama itu pasti berdoa. Jadi kalau Al-Quran itu pasti yang wajib, jadi yang pertamanya. Namun untuk yang kedua, apabila literasi, jadi tidak hanya di jam pertama saja, Bu. Jadi di setiap ganti guru atau ganti mata pelajaran,
kepada peserta didik itu diwajibkan untuk membaca. Hal ini untuk membiasakan siswa agar dia itu mau membaca, karena kalau misalkan tidak dipaksa, secara kasarnya gitu ya, kalau misalkan tidak dipaksa tidak akan terbiasa. Nah, jadi oleh karena itu mungkin kalau misalkan untuk jam pertama, guru yang pertama itu pasti berdoa atau membaca Al-Quran atau kitab sucinya masing-masing. Nah, kalau untuk permasalahan, memang di sekolah saya juga kadang suka ada guru yang mengambil kesempatan dalam kesempitan kali ya Bu ya. Kalau misalkan jam pertama nggak apa-apa deh, 45 menit kita mengajar, lumayan tuh 10 menit, jadi bisa santai dulu Ya, gitu kan. gitu bener Bu. Di ruang guru. Nah, mungkin untuk kedepannya karena di sini sudah sudah bukan direkayasa, sudah di planning ya. Memang seharusnya kita itu membuat komunitas praktisi dan kita harus berkolaborasi dengan warga sekolah. Alangkah baiknya kita itu memang harus mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada guru dan warga sekolah, biar kita itu satu tujuan. Kan tujuan untuk komunitas praktis itu supaya kita itu mencapai tujuan yang sama. Nah, jadi alangkah baiknya mungkin kita harus sounding gitu ya kepada guru semuanya, dan semoga guru yang ada di sekolah itu tergerak hatinya bahwasannya meninggalkan kelas itu sudah korupsi waktu. Jadi setidaknya ya mungkin kita yang jadi komunitas praktisi ini meskipun tidak setiap kelasnya, tapi sounding dikit, ayo ibu bapak mungkin mengajak gitu ya, karena mungkin kadang suka ada beberapa para pendidik gitu ya yang seperti itulah pasti ada gitu ya. Namun ya mungkin baiknya ya mendiskusikannya dan mengkomunikasikannya dengan baik. Mungkin seperti itu Bu Erlin kalau di saya gitu. Mungkin untuk yang lainnya untuk menambahkan silahkan. Iya, terima kasih Bu Emma. Mungkin Bu Heti bisa menambahkan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Erlin. Ya. Silakan Bu Heti. Ya. Terima kasih Bu Erlita atas kesempatannya. Jika pengalaman saya di sekolah saya mengenai literasi itu bekerja sama dengan pihak perpustakaan ya Bu ya, kemudian wali kelas itu sebelum jam pelajaran dimulai. Jadi misalnya masuknya itu jam 7, tetapi karena sudah dijadwal ya, setiap kelas itu akan mendapatkan giliran untuk membaca literasi di perpustakaan. Nah, itu biasanya dimulai dari pukul 6:30 anak-anak sudah berada di sekolah, didampingi oleh wali kelas. Seperti itu. Masuk ke dalam ruang perpustakaan untuk membaca buku apa yang mereka tertarik, ya, mereka minati. Kemudian jika religinya membaca Al-Quran, atau kalau di sekolah saya itu dengan membaca Asmaul Husna gitu ya. Nah itu ketika guru itu awal pembelajaran disinilah butuh komitmen bersama semua warga sekolah, dan sebagai yang memandunya adalah pihak kurikulum. Ya, pihak kurikulum akan mengabsen, itu kan ada guru piket ya, dibantu oleh guru piket, akan mengabsen guru-guru yang belum masuk ke dalam kelas ketika jam pelajaran pertama. Jadi alhamdulillah selama ini kita selalu bekerja sama dengan semua warga sekolah, baik wali kelas, kemudian guru pada jam pelajaran pertama, guru piket, dan sebagai pemandunya itu yaitu bidang kurikulum. Jadi semuanya terlibat. Alhamdulillah tidak guru-gurunya itu selalu mendampingi anak-anaknya seperti itu. Kalau pengalaman di sekolah kami, sekolah saya seperti itu. Demikian Bu Erlita. Terima kasih Bu Heti. Mungkin ada tanggapan lagi dari Ibu Dina. Silahkan Bu Dina. Bu Dina mau menanggapi? Masih di mute Bu Dina? Saya dulu mungkin Bu Erlita. Baik, silahkan Pak Apri. Sementara Bu Dina belum on kayaknya. Ya, Sinyalnya, mangga Pak Apri. Ya, mengenai permasalahan
di kegiatan pembiasaan yang biasanya dilaksanakan jam ke-0 ya, sebelum jam pertama, kurang lebih 15 menit. Ini berbagi pengalaman saja. Memang kondisi yang tadi disampaikan Bu Erlin seringkali terjadi ya. Jadi mungkin termasuk kita dan rekan-rekan kita itu seperti mengkondisikan gitu, seperti mengkondisikan diri ya, tenang aja, kalau padahal masuk itu jam 7, tapi 15 menit untuk pembiasaan. Udah, jadi ngukurnya masuknya 7.15 gitu ya. Nah, ini memang permasalahan dan menurut saya di sinilah peran supervisi pendidikan perlu dijalankan, tidak harus berbentuk teguran. Kemudian supervisi ini bukan hanya supervisi supervisi yang setahun sekali yang dilaksanakan, hanya menurut saya itu lebih banyak seremonialnya. Justru supervisi itu perlu dilaksanakan setiap hari oleh pimpinan kita. Kalau tidak ada pimpinan juga di sana ada wakasek atau rekan sejawat saling mengingatkan. Tidak perlu berbentuk teguran. Supervisi ini bisa kita menyapa kabar kondisi rekan-rekan kita, kemudian mengingatkan untuk masuk ke kelas jam 7, mendampingi peserta didik dalam kegiatan pembiasaan. Biasanya seperti, jadi menurut saya peran supervisi ini penting, bukan hanya dilaksanakan seremonial yang setahun sekali, justru perlu dilaksanakan berkesinambungan. Nah, dengan kegiatan supervisi ini, walaupun sulit 100% bisa mengingatkan rekan sejawat kita untuk masuk di pukul 7, ya setidaknya presentasinya semakin membaik lah, semakin besar, walaupun tidak sampai 100%. Begitu sih menurut saya. Jadi pentingnya supervisi pendidikan dalam kegiatan pembiasaan di jam ke-0. Terima kasih Bu Erlita. Baik, terima kasih Pak Apri. Mungkin ini Pak Angga yang dari tadi, mohon maaf Pak Angga. Silahkan Pak Angga, mau menanggapi Pak Angga? Yang dari tadi kelihatannya sudah raise hand atau gimana Pak Angga? Atau belum di low hand? Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya menanggapi juga. Mungkin seperti yang Pak Apri tadi ya, harus ada mungkin monitoring yang kolaborasi dari pihak tertentu atau pihak pencetus dari kegiatan tersebut. Misalkan seperti di sekolah saya juga sama, ada kegiatan literasi di jam 7:15 itu dipakai dulu untuk literasi, dan diawasinya itu oleh yang guru yang jam pertama. Jadi kalau tadi kan pasti ada yang mengulur waktunya ya, setiap guru. Nah, ini juga pasti ada seperti itu di setiap sekolah. Nah, ini bagaimana peran dari monitoring dari para kalau di sini panitia lah, kayak ada sebuah organisasi seperti komunitas praktisi mungkin. Komunitas, nah itu komunitas praktisi maksudnya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Komunitas praktisi dari guru-guru bahasa ini kalau di sekolah saya itu ada. Jadi dibentuk susunannya, ada jadwalnya, siapa yang memonitoring hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, dan sampai seterusnya. Mungkin seperti itu, harus ada monitoring yang berkelanjutan, dan ya seperti itu ya, harus ada praktisi ya, seperti itu. Mungkin itu Ibu Erlita tambahannya. Ya, baik, terima kasih Pak Angga, Bapak Ibu yang hebat. Apakah ada pertanyaan yang lain terkait dengan apa yang sudah kami sampaikan? Apa Bu Dina mau menanggapi, Bu Dina? Ya, mohon maaf Bu Dina, di sini sinyalnya kurang bagus, jadi Bapak Ibu bisa melihat chat atau saya akan bacakan.
bahwa Bu Nina menanggapi pertanyaan dari Bu Erlin mengenai tempat pelaksanaan pembiasaan literasi dan membaca kitab suci idealnya dilaksanakan di kelas dan umumnya di lapangan. Pelaksanaan di kelas untuk pembiasaan rutin dan di lapangan untuk mengapresiasi hasil bacaan siswa dan juga untuk merefleksi agar siswa tetap termotivasi untuk melaksanakan pembiasaan tersebut. Baiklah Bapak Ibu, apakah, oh ya, saya sudah melihat Bu Irma nih sudah raise hand. Silahkan Bu Irma. Terima kasih Bu Elita. Paparan tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok B ya, atau kelompok A nih, karena dua kelompok nih tadi disebut, kelompok kami itu kelompok C. Sudah sangat jelas, sudah sangat lengkap, luar biasa. Tetapi ada yang redaksi yang bikin saya jadi penasaran ini, ingin ingin bertanya di slide keberapa ya tadi saya agak lupa, bahwa di situ disampaikan bahwa di saat menyusun misi religi ya menemui kepala sekolah. Baik Bu, saya akan coba share screen kembali ya Bu ya. Boleh. Dari ini Bu Irma ya, atau yang ambil ini yang di berikutnya Bu, yang tadi yang udah lewat. Oh yang ini. Nah itu ya. Yang berarti dibuat pertanyaan ya, apa yang harus dilakukan untuk memulai gerakan religi. Kemudian yang poin keduanya ditindakan mengajak kepala sekolah berdiskusi terkait pentingnya kegiatan religi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah visi itu idealnya hanya didiskusikan oleh Ibu atau oleh CGP kepada kepala sekolah, atau visi itu munculnya ide awalnya dari kepala sekolahkah, atau ide itu atau muncul visi itu hasil diskusi seluruh warga sekolah, paling tidak bukan warga sekolah ya, paling tidak guru dengan kepala sekolah, atau saya ingin sedikit penjelasan tambahan dari redaksi yang sebelah situnya tuh Ibu. Ya. Terima kasih Bu Irma. Mungkin untuk pertanyaan dari Bu Irma, apakah pembentukan visi itu hanya ditujukan kepada kepala sekolah saja, atau untuk warga sekolah, ataupun kepada siapa? Ya, di saat menyusunnya Bu, di saat menyusunnya. Ya. Menyusunnya, baik. Ya. Pertanyaan Bu Irma akan dijawab oleh Pak Ade. Dipersilahkan Pak Ade. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum menjawab yang Bu Irma, tadi terima kasih kepada Bu Erlin ya, yang telah menyampaikan saran masukannya, dan tampaknya sudah tergambar. Saya mengusulkan untuk kelompok A ya, saya dan teman-teman untuk membreakdownnya untuk menjadi aksi nyata di kemudian hari, menjadi suatu program gerakan religi yang terorganisasi dengan baik ya, terorganisir kurikulumnya, silabusnya dengan baik, sehingga ada panduan bersama untuk bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang lain. Jadi kalau masih beraneka ragam polanya, mungkin nanti kita breakdown dengan kesepakatan bersama sehingga terjadi tadi kurikulumnya, silabusnya, sehingga bisa diterapkan di sekolah yang lain secara seragam, serentak gitu ya. Yang kedua terkait tadi proses awal untuk penyusunan dari program religi ini, sebenarnya ini diinisiasi awalnya tentu dari kita sebagai guru penggerak ya, karena namanya guru penggerak nanti sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin pengembangan manajemen sekolah dan seterusnya. Jadi kita mengusulkan programnya dari guru-guru penggerak, diusulkan
awalnya karena yang memiliki kewenangan dan kebijakan di sekolah adalah kepala sekolah, maka disampaikan dulu izin pamit kepada kepala sekolah untuk melaksanakan menyukseskan program religi ini. Tentu sebelumnya kita sudah merancangnya tadi sampai ke aksi nyata. Harapannya tadi terinspirasi dari Pak Pasir kita untuk sedetil mungkin sehingga ada kurikulumnya dan silabusnya sehingga bisa diterapkan di sekolah yang lain secara seragam. Jadi intinya kepada kepala sekolah itu hanya pamit dan minta izin, minta restu dari Bapak Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Tentunya setelah tersusun, kita sosialisasikan tadi ya, disosialisasikan kepada warga sekolah, terutama guru-guru yang akan bersinggungan langsung dengan siswa. Kemudian langkah berikutnya kita membentuk komunitas praktisi untuk memonitoring pelaksanaan dari program gerakan religi ini. Mungkin demikian yang disampaikan. Terima kasih Pak Ade. Mungkin sebelum ke yang lainnya, bahwa saya juga mau menambahkan untuk dari pertanyaan Bu Irma bahwa apakah penyusunan visi ya Bu Irma betul ya tadi ya, penyusunan visi itu sendiri, namun kalau tadi melihat dari secara umumnya dalam penyusunan visi itu kita melihat dulu dari raport pendidikan sekolah seperti Ibu. Dari raport pendidikan sekolah kita lihat apa saja yang masih dirasa kurang di dalam yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Itu dianalisis dulu oleh semua warga sekolah, dianalisis dulu oleh warga sekolah, di sana ada kepala sekolah dan semuanya diperlihatkan setelah melihat raport mutu atau sekarang disebutnya mutu apa ya, hasil pendidikan seperti itu. Raport sekolah. Raport sekolah betul ya Pak ya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Setelah kami melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi di sekolah berdasarkan potret dari pemerintah, kami bisa menyusun visi misi tersebut dan kami jabarkan ke dalam misi yang ada tujuannya dalam 1 tahun, jangka menengah, 4 tahun dan untuk jangka panjang. Dan ini semuanya di dalam visi sekolah akan terangkum semuanya secara jelas tahapan-tahapannya. Mungkin tadi yang disebut dengan program religi itu adalah salah satu yang akan dituangkan dalam untuk mewujudkan visi yang sudah ditentukan bersama seperti itu Bu. Itu program dari religinya adalah eksekusinya seperti itu, kalau itu yang saya pahami begitu. Dan tadi juga saya mau menanggapi dari ini Bu Erlin, bahwa di sekolah saya untuk program membaca Al-Quran, literasi, kalau untuk membaca Al-Quran itu kami lakukan setiap hari sebelum pembelajaran. Dan untuk literasi khusus dalam 1 bulan itu ada 4 minggu. Minggu pertama untuk literasi di lapangan bersama-sama itu kami berkolaborasi dengan kesiswaan menunjuk kelas mana yang diharuskan untuk melakukan literasi, ada yang menyampaikan bacaannya, itu yang dilakukan setiap minggu pertama. Kemudian minggu kedua bukan lagi literasi pembiasaan positifnya, tapi juga ada pembacaan ayat suci Al-Quran bersama-sama, yaitu membaca surat Al-Kahfi dan surat Yasin. Minggu ketiganya, anak-anak diminta pembiasaan untuk religinya, yaitu berceramah secara bergiliran tiap kelas gitu. Jadi semua kelas mendapatkan porsi masing-masing, merasakan religinya, ada menyampaikan ceramahnya, kemudian ada yang moderator seperti yang kita lakukan hari ini, ceramah, kemudian ada tampilan-tampilan seninya yang berhubungan dengan religi seperti itu. Dan minggu keempatnya yaitu kita laksanakan jasmani olahraga bersama, karena bukan hanya rohani saja yang harus kita isi, tapi jasmani pun harus kita isi gitu agar tubuh kita menjadi bugar. Dan itu yang kami lakukan, pembiasaan-pembiasaan terkait dengan religi, digitalisasinya, kemudian literasi dan juga religiusnya. Mungkin ada tanggapan lagi dari teman-teman dari kelompok A,
terkait dengan pertanyaan dari Ibu Irma. Oh iya, Ibu Emma, mangga dipersilakan Bu Emma. Mungkin sudah cukup ya, tadi memang sudah komplit, apalagi itu yang Bu Dina sudah menjawab di kolom chat. Memang betul, jadi yang gerakan religi ini memang perlu dikolaborasikan, dan yang paling penting adalah dengan atas izin pemangku kebijakan, salah satunya yaitu adalah kepala sekolah. Nah, apabila sekolah udah oke, dan yang saya ketahui bahwa kalau yang namanya visi sebenarnya kan memang dirapatkan ya Bu ya, di apa sih namanya teh dirapatkan untuk dikukuhkan gitu kan visi itu, karena harus ada ACC-nya gitu. Kalau misalnya semuanya sudah sepakat, maksudnya kesepakatan gitu, bukan ACC, kesepakatan gitu kan. Namun kenapa harus ke kepala sekolah? Karena memang Bapak Kepala Sekolah itu adalah pemangku utama kebijakan di sekolah. Nah, apabila kepala sekolahnya sudah menyetujui, betul kata Bu Dina, yaitu selanjutnya turun aja ke lapangan gitu, sosialisasi, langsung melaksanakan gerakannya dan yang lain-lainnya. Tadi sudah komplit dari Pak Ade, memang kita dari CGP dulu kan mungkin ini gerakannya ini, nanti mungkin kita setiap sekolah kan pasti sudah mempunyai visi masing-masing ya, mual sagawaya gitu misalkan, karena kita CGP, Pak yuk kita ganti yuk visinya jadi ini gitu kan, maksudnya teh, oh maksudnya teh siapa lo gitu ya, masa ininya mah sudah tahu lama. Namun maksudnya hal yang perlu ditambahkan mungkin kan ini ada gerakan literasi itu positif gitu ya Bu ya, tidak negatif. Mungkin lingkungan sekolah dan kepala sekolah pun pasti menyetujui hal-hal yang positif, meskipun itu tidak menjadi yang tersirat menjadi visi sekolah gitu ya, tidak tersirat gitu ya. Namun gerakan literasi ini pasti diaplikasikan Bu terhadap sekolah kita. Mungkin itu saja Bu Erlita. Iya, terima kasih Bu Emma, karena waktu kami pun sudah 40 menit kami mempresentasikan dan juga menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Fasilitator kita, Bapak Rian, bahwa kami diberikan waktu hanya sampai 50 menit, berarti saya menit lagi untuk menutup kegiatan presentasi pada sore hari ini, bahwa kami tadi mempresentasikan tentang tahapan Bagja, bahwa Bagja itu mewujud menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah, dan akan membawa komunitas sekolah untuk berefleksi, menggali lebih dalam hal-hal yang bermakna, untuk kemudian diinternalisasi dan dijadikan sebagai bahan perbaikan peningkatan dalam menjalankan perubahan demi perubahan. Baiklah Bapak Ibu yang hebat, itulah persembahan presentasi dari kelompok A. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok pendidikan menengah gabungan A dan B ya. Karena sudah 2 menit lagi menjelang azan maghrib, jadi kita istirahat dulu selama kurang lebih 15 menit ya, Ibu. Jadi nanti ketemu lagi di 20 menit mungkin ya, tidak 15 menit, 20 menit. Jadi nanti pukul 18.15 ya, 18.15 kita ketemu lagi. Khawatirnya ada yang nggak jauh masjidnya. Jadi nanti jam 18.15. Untuk itu kita tutup dulu untuk istirahat. Mohon tidak keluar, silakan di off cam saja dan di off mic. Nanti kita ketemu lagi di 18 menaikkan ibadah sholat maghrib dan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.